kata pengantar, Taufik Abdullah, Sultan Jawa, yakni Samudra, Al-Malik Az-Zahir adalah penguasa yang paling hebat dan terbuka, juga pencinta ulama. Meskipun baginda tidak henti-hentinya berperang dan merayah demi agama, ia adalah seorang yang rendah hati, yang selalu berjalan kaki pergi ke masjid untuk solat Jumat. Pada hari keempat, saya berada di Samudra, iaitu hari Jumat. Amir Daulasa datang kepada saya dan berkata, "Tuan dapat memberi penghormatan kepada Sultan di serambi kerajaan di masjid sehabis solat." Setelah solat, saya menemui Sultan. Baginda menjabat tangan saya dan saya memberi hormat kepadanya. Setelah itu baginda menyuruh saya duduk di sebelah kirinya, dan ia pun bertanya tentang Sultan Muhammad dan tentang perjalanan saya. Baginda tetap berada di masjid sampai selesai solat asar, kemudian baginda pindah ke sebuah bilik, membuka baju yang dipakainya, iaitu jubah yang biasa dipakai oleh para ulama dan selalu dipakai Sultan setiap kali baginda datang ke masjid untuk solat Jumat, dan mengenakan jubah kebesarannya, iaitu mantel dari sutera dan katun. Sewaktu ia meninggalkan masjid, gajah dan kuda telah menanti di pintu gerbang. Adat kebiasaan mereka ialah kalau Sultan naik gajah, maka para pendampingnya naik kuda atau sebaliknya. Pada waktu itu baginda naik gajah, maka kami pun menunggang kuda dan pergi dengan baginda ke majlis persidangan. Menurut Ibnu Battuta, ia berada di Kesultanan Samudra ini selama 2 minggu. Tetapi, dengan mempelajari kisah pelayarannya dapat diperkirakan bahawa ia berada di sana lebih lama. Kemudian ia melanjutkan pelayaran, menyusuri pantai Sumatera untuk meneruskan perjalanan ke China. Ia singgah di Mul Jawa yang masyarakatnya masih kufur. Dalam perjalanan kembali dari China, ia singgah lagi di Samudra. Ketika itu, menurut Ibnu Battuta, Sultan baru saja pulang berperang dan membawa banyak tawanan perang. Sang pelancong pun berkesempatan pula menghadiri pesta perkahwinan putera Sultan dengan puteri saudaranya. Jika kesaksian Marco Polo, yang datang pada tahun 1293, menemukan kesesuaian dengan inskripsi yang ternukil pada makam Sultan Malikul Saleh dan diperkuat pula oleh tradisi lokal sebagaimana dikisahkan dalam hikayat Raja-Raja Pasai, menunjukkan secara pasti tentang telah berdirinya sebuah pusat kekuasaan Islam di akhir abad ke-13, jadi seusia dengan kerajaan Majapahit di ujung timur Pulau Jawa. Maka kesaksian Ibnu Battuta menunjukkan hubungan dagang antara Samudra atau Sumatera dengan India dan suasana kehidupan intelektual di istana. Ibnu Battuta telah mengenal Sumatera sejak masih berada di Calicut, India. Dalam kisah perjalanannya, ia bisa bercerita tentang hilir mudiknya pedagang dari Sumatera ke kota dagang itu. Ia pun bercerita tentang kedongkolannya kerana 2 orang budak perempuannya, menurut berita yang disampaikan kepadanya, telah diambil oleh Sultan Samudra. Ia memang tidak bisa membuktikan kebenaran berita itu. Yang jelas ketika Ibnu Battuta berkunjung ke kerajaan tersebut, pada tahun 1345 dan akhir tahun 1346, ia merasa telah cukup mengenal Samudra. Pengetahuan yang didapatkannya di Benggala rupanya telah cukup memadai. Dalam kenangannya tentang kunjungannya itu, ia pun bercerita tentang Sultan yang ingin memperluas wilayah kekuasaan Islam, perang demi keyakinan agama, katanya, dan yang selalu ingin berdiskusi tentang masalah keagamaan dengan para ulama. Dalam versi yang lengkap dari kisah perjalanannya, Ibnu Battuta menceritakan tentang para ulama yang berdatangan dari berbagai negeri Islam, terutama dari Persia. Dalam kisahnya itu tampak pula kecenderungan kosmopolitan sang raja. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Sultan kepada Ibnu Battuta ketika mereka bertemu,
dengan jelas memperlihatkan betapa luasnya cakrawala perhatian sang penguasa dari kerajaan Islam tertua di Nusantara itu. Pada salah satu inskripsi yang ternukil pada batu nisan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Samudra Pasai yang ditulis dalam bahasa Arab, dikatakan bahawa kubur ini kepunyaan Tuan Yang Mulia Sultan Malik Az-Zahir, cahaya dunia dan sinar agama Muhammad bin Malik Al-Saleh, yang wafat pada malam Ahad, 12 bulan Zulhijjah tahun 726. Jadi raja yang ditemui oleh Ibnu Battuta adalah Raja Samudra yang kedua. Hal ini juga ditegaskan oleh sumber-sumber tertulis lain, seperti Hikayat Raja-Raja Pasai dan Sejarah Melayu. Makam Malik Az-Zahir ini terdapat di sebelah makam ayahnya, Malikul Saleh, sang pendiri dinasti Samudra Pasai. Berbagai kesaksian sejarah yang lebih kemudian memperlihatkan bahawa berita Ibnu Battuta tentang raja yang dikelilingi para ulama ini rupanya awal dari terbentuknya sebuah tradisi kerajaan maritim Islam di Nusantara. Sejarah Melayu yang ditulis pada abad ke-16 juga memberitakan tentang Sultan Malaka yang senang berdiskusi tentang masalah agama. Sumber-sumber lain pun berkisah tentang hal yang sama yang dilakukan oleh sultan di kesultanan lain. Namun menarik juga untuk dicatat bahawa masa awal dari berdirinya sebuah kerajaan Islam ditandai tidak saja oleh usaha konsolidasi kekuasaan, tetapi juga, dan bahkan lebih penting, keterlibatan sang raja dalam pengembangan ilmu keagamaan serta penyebaran kesadaran kosmopolitanisme kultural Islam. Begitulah, dalam sejarah Asia Tenggara atau Indonesia, khususnya kisah perjalanan Ibnu Battuta selalu dikenang sebagai salah satu sumber sejarah tentang situasi Nusantara di pertengahan abad ke-14. Sebagai salah satu sumber asing, laporan perjalanan Ibnu Battuta bisa dipakai sebagai alat kritik eksternal terhadap sumber setempat, seperti Hikayat Raja-Raja Pasai. Dalam hikayat ini juga diceritakan tentang perkahwinan putera Sultan dengan puteri saudaranya. Tentu saja yang paling menarik ialah laporan Ibnu Battuta tentang situasi kehidupan intelektual di istana. Karena itu tidak mengherankan bila setiap kali membicarakan sejarah masa awal kehadiran Islam di Indonesia, hampir tidak ada karya akademis yang melupakan nama dan kesaksian Ibnu Battuta. Meskipun ini hanya hal yang sudah semestinya, tetapi perlu juga ditegaskan bahawa Ibnu Battuta bukanlah pemberita Arab tentang perairan Nusantara yang pertama. Malah boleh dikatakan, ketika ia berkunjung, pengetahuan para ahli geografi dan pelayar Arab tentang wilayah kepulauan Nusantara ini telah cukup memadai. Seorang ahli sumber-sumber Arab mengatakan bahawa pada abad ke-10, puncak pengetahuan para geograf Arab telah tercapai. Sejak itu tulisan para geograf tidak lagi mengemukakan hal-hal yang belum diketahui sebelumnya. Pulau Zabak sebagai daerah kekuasaan Maharaja, umpamanya, telah semenjak abad ke-7 merupakan pengetahuan yang selalu diulang dalam tradisi penulisan para geograf Arab. Berbagai pulau, seperti Kalah, Sribuza, Ramni, dan sebagainya, dikatakan sebagai bagian dari kekuasaan Maharaja. Dengan mempelajari rute yang harus ditempuh untuk mencapai nama-nama pulau yang disebutkan tersebut, juga deskripsi yang diberikan tentang keadaan penduduk dan sebagainya, serta membandingkannya dengan laporan Cina, para ahli sejarah geografi moden telah dapat mengadakan identifikasi dari sebahagian besar toponim Arab tersebut. Yang jelas Zabak menyangkut Pulau Sumatera, sering juga disebut sebagai Jawa Kecil, sebagai pasangan Mul Jawa atau Jawa Besar, iaitu Pulau Jawa yang kita kenal. Kalau Ibnu Battuta mengatakan bahawa Raja Mul Jawa masih kufur, tentu bisa dimaklumi,
kerana pada waktu itu Majapahit memang sedang tumbuh menjadi pusat kekuasaan Nusantara yang besar. Meskipun Kepulauan Nusantara telah cukup dikenal para geograf Arab, hanya Ibnu Battuta saja yang menuliskan atau menceritakan hasil kunjungannya sendiri. Kitabnya yang berjudul Tuhfat al-Nuzal fi Garaib al-Amsal wa Ajaib al-Astar adalah satu-satunya buku orisinal yang ditulis orang Arab tentang daerah ini. Barulah di akhir abad ke-16 pelayar Arab menghasilkan dua tulisan pendek tentang Samudra Hindia. Sedangkan para geograf Arab sebelum Ibnu Battuta pada umumnya hanya mendengarkan cerita dari para pedagang dan mengulasnya berdasarkan kitab-kitab yang telah ditulis sebelumnya. Jadi, kisah perjalanan Ibnu Battuta lebih penting dari sudut sejarah. Ia seperti kelihatan dalam kutipan di atas, tidak hanya berbicara tentang jalan laut, jenis perdagangan, atau arah angin dan sebagainya, tetapi juga tentang masyarakat setempat yang ditemuinya. Ia bahkan memberikan komentar dan perbandingan dengan apa yang telah diketahuinya tentang negeri lain. Tetapi jasa Ibnu Battuta tidak terbatas pada informasi yang diberikannya tentang Kepulauan Indonesia. Ia juga seorang pengelana pertama yang mengunjungi seluruh dunia Islam yang dikenal pada waktu itu. Mulai dari Maghrib Afrika Utara, tempat kelahirannya ke Jazirah Arab, sampai ke Asia Kecil, wilayah yang disebut para pelancong barat, bulan sabit yang subur, anak benua India, ujung pulau Sumatera, sampai akhirnya ke China. Ia bukan seorang turis yang datang untuk menikmati alam, budaya, atau apa saja, tetapi seorang ulama yang terpelajar. Dalam pengelanaannya ia tak ubahnya dengan seorang wandering scholar, ulama yang selalu berkelana sambil memberikan pelayanan keilmuannya. Di berbagai tempat ia tampil sebagai penasihat atau kepercayaan sang penguasa. Tak jarang pula ia menjadi pejabat keagamaan atau utusan seorang penguasa ke penguasa lainnya. Tetapi di atas segala-galanya ia adalah seorang ulama yang selalu ingin memperdalam ilmunya dari ulama lain. Kisahnya pun dipenuhi pula dengan cerita para sufi besar yang ditemuinya. Aspek ini pulalah yang kadang-kadang dianggap oleh sebagian orientalis barat sebagai kelemahan Ibnu Battuta, suatu sikap yang dianggap gig. Seorang orientalis besar Inggeris yang juga salah seorang penerjemah Ibnu Battuta, sebagai salah kaprah. Ibnu Battuta pulang ke tanah asalnya di usia senja. Catatan-catatan perjalanan serta pengalamannya itu kemudian diselenggarakan oleh Ibnu Juzai, lalu jatuh ke tangan seorang penyalin ke penyalin yang lain. Karena itu bisa dipahami bila terkadang ceritanya tidak seimbang. Ada kalanya cukup detail dan teliti, ada kalanya sangat bercorak garis besar, sehingga menimbulkan kecurigaan apakah ia pernah berkunjung ke sana. Tetapi kritik internal yang telah dilakukan secara teliti semakin menaikkan kredibilitas Ibnu Battuta. Di samping berkisah tentang hal-hal yang unik dan mungkin aneh dari negeri-negeri yang dikunjunginya, kisah perjalanan dan pengalaman Ibnu Battuta memperlihatkan situasi dunia Islam di zaman klasik, ketika kebesaran politik, ilmu pengetahuan dan budaya masih belum dilanda krisis yang mendalam. Dalam dunia Islam yang klasik inilah Ibnu Battuta, di negeri apapun ia berada, seakan-akan tidak merasakan keasingan kultural. Segala perbezaan baginya tak lebih daripada nuansa dari dunia Islam yang kosmopolitan. Keunikannya hanyalah bagian dari mosaik dari dinding yang utuh. Dalam dunia yang kosmopolitan ini, ia dengan jelas pula memperlihatkan betapa mudahnya komunikasi kultural dari umat yang seagama. Ibnu Battuta mungkin adalah satu-satunya yang menulis pengelanaannya di seluruh dunia Islam di zaman klasik, tetapi pengalamannya ternyata tidaklah unik. Ulama lain seperti dirinya, tidak sedikit yang terlibat pengalaman sebagai seorang wandering scholar,
demi penyampaian sepotong ayat atau pengingat kepada mereka yang lupa. Tetapi Ibnu Battutah tetap unik. Dari catatan-catatannya yang berceceran itu, suatu vista masyarakat Islam seakan-akan terpampang di hadapan mata. Maka memang sangat menggoda untuk membandingkannya dengan ilmuwan sezamannya, Ibnu Khaldun. Dengan kitab-kitabnya, terutama Mukadimah, sang filosof sejarah dan pelopor sosiologi moden itu membukakan vista kearifan sejarah. Jika Ibnu Battutah menunjukkan jalan ke sebuah pelabuhan dan masyarakat Islam, maka Ibnu Khaldun menunjukkan cara untuk memahami dinamika masyarakat dalam suatu rentangan waktu. Keduanya adalah hasil ketika alam semesta, sejarah, dan masyarakat merangsang pemikiran dan alam khayal umat Islam. Telah banyak juga buku yang ditulis tentang Ibnu Battutah. Praktis seluruh bagian dari kisahnya telah pula diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa moden. Buku yang kini anda hadapi barangkali merupakan buku yang terlengkap jika bukan satu-satunya yang pernah diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Tidak kurang pentingnya, buku hasil karya Rosidun ini adalah suatu studi yang mendalam dan menarik tentang Ibnu Battutah. Buku ini tidak seperti karya 3 jilid Gig, yang melalui terjemahannya membiarkan Ibnu Battutah berbicara sendiri, hanya menjadikan kisah Ibnu Battutah sebagai salah sumber, betapapun pentingnya sumber itu. Dengan pendekatan ini, maka Dun memberikan kepada para pembaca beberapa hal yang penting. Pertama, ia tidak membiarkan kisah yang disampaikan Ibnu Battutah lepas tanpa kritik. Kisah Ibnu Battutah adalah catatan dari ingatan dan kenangan. Kalau demikian halnya, maka bisa dibayangkan bahawa ingatan itu bukan saja bersifat selektif, tidak semua pengalaman bisa teringat dan tidak semua yang teringat ingin diingat dan dikisahkan, tetapi juga bisa salah. Karena itulah Dun mengadakan kritik sumber terhadap kisah Ibnu Battutah. Kedua dan yang lebih penting, ia menempatkan Ibnu Battutah dalam konteks sejarah. Ia tidak membiarkan Ibnu Battutah sendirian berkisah dalam kevakuman sejarah. Maka, Dun pun memakaikan segala keuntungan yang didapatkan oleh sejarawan, tetapi tidak dipunyai oleh sang aktor yang langsung terlibat dalam kisah yang diceritakannya. Sejarawan bisa melukiskan serta menerangkan berbagai hal yang tak tampak oleh sang aktor. Sejarawan berkisah ketika cerita telah selesai. Demikianlah studi Dun tentang petualangan dan pengelanaan Ibnu Battutah. Ini bukan sekadar memberikan kepada berbagai keterangan yang relevan untuk memungkinkan kita memahami kisah Ibnu Battutah. Dengan menempatkan Ibnu Battutah dalam konteks sejarahnya, studi ini menjadikannya sebagai bagian dari komunitas dunia Islam, bukan seorang terpencil dalam komunitas yang tak berwajah. Maka, dengan memakai pendekatan biografis yang terpusat pada pengalaman Ibnu Battutah, studi ini juga merupakan perkenalan yang mendalam tentang dunia Islam abad ke-14. Sambil memandang kosong ke arah tembok kantor saya yang tidak berjendela, pada suatu hari di tahun 1976, secara tiba-tiba saya mendapat gagasan untuk menulis buku ini. Saya sedang mengajar sejarah dunia untuk para mahasiswa tingkat prasarjana dan sedang berusaha memberikan kepada mereka suatu wawasan mengenai Islam pada abad pertengahan, sebagai suatu peradaban yang dominasi kulturalnya telah menyebar luas melampaui wilayah Timur Tengah atau negeri-negeri yang dihuni oleh bangsa Arab. Teringat oleh saya bahawa kehidupan Abu Abdallah Ibnu Battutah, musafir Maroko kenamaan dari abad ke-14 ini, sangat baik melukiskan jangkauan yang bersifat internasional dari peradaban Islam. Bukan saja ia sudah mengelilingi wilayah-wilayah Islam bagian tengah, tetapi juga jauh mencapai wilayah-wilayah perbatasannya di India, Indonesia, Asia Tengah, Afrika Timur, dan Sudan bagian Afrika Barat.
Buku perjalanan yang dibuatnya pada akhir masa kerjanya merupakan paduan dongeng petualangan yang amat dahsyat dengan potret luas tentang dunia nyata kosmopolitan dari para raja Muslim, para pedagang, para sarjana dan para sufi Muslim yang telah menggauli perjalanan mereka selama 29 tahun. Sejak pertengahan abad ke-19, ketika terjemahan laporan-laporan dalam bahasa Arabnya mulai muncul dalam bahasa-bahasa Barat, Ibnu Battutah telah terkenal di kalangan para spesialis bidang sejarah Islam dan sejarah abad pertengahan. Tetapi tidak pernah ada sarjana yang berusaha untuk menceritakan kembali kisahnya yang luar biasa itu kepada publik umum. Para non-spesialis yang juga berminat pada Islam zaman pertengahan melalui cara pendekatan dan prasangka tingkatan intelektual yang ada pada mereka, dapat menyerap laporan-laporan itu. Tetapi para pembaca masa kini mungkin juga menangkapnya dalam bentuk penuh teka-teki, serba kuno, dan sampai pada tingkatan yang serba tidak masuk akal. Oleh kerana itu, saya tergerak untuk membawa petualangan Ibnu Battutah kepada para pembaca umum dan menafsirkannya dengan kekayaan, latar belakang kultural yang bersifat transhemisferik mengenai Islam di zaman pertengahan. Harapan saya ialah, bukan saja supaya musafir asal Maroko itu akan menjadi terkenal di dunia barat seperti halnya Marco Polo, tetapi juga agar para pembaca dapat memperoleh ketajaman dan pandangan yang lebih panoramik mengenai kekuatan-kekuatan yang telah membuat sejarah Eurasia dan Afrika di abad ke-14 sebagai suatu keseluruhan yang saling berkaitan. Ibnu Battutah yang akan kita temui nanti adalah sosok seorang penduduk belahan dunia timur. Keserbaterikatan global yang ada di akhir abad ke-20 akan kurang kelihatan padanya seperti dugaan kita sebelumnya. Segala sesuatu yang kita ketahui tentang Ibnu Battutah hampir dapat kita jumpai dalam karyanya sendiri yang disebut Rihlah. Rihlah artinya perlawatan. Rihlah dapat diperoleh dalam edisi-edisi cetakan bahasa Arab mahupun sebagai terjemahan ke dalam bahasa Inggeris dan beberapa bahasa lainnya. Saya tidak melacak koleksi-koleksi manuskrip di Fez atau di Delhi untuk membangun kerangka kehidupannya menjadi sebuah kesatuan. Seperti sejauh ini diketahui orang, manuskrip-manuskrip semacam itu tidak ada. Memang buku yang sebagian berupa riwayat hidup dan sebagian lainnya merupakan sejarah kebudayaan catur wulan kedua dari abad ke-14 itu adalah sebuah karya sintesis. Dalam melacak jejak langkah Ibnu Battutah melalui sejumlah kira-kira 44 negeri moden, saya harus bersandar pada sumber bahan bacaan yang telah diterbitkan secara luas. Pertama kali saya tertarik kepada tokoh Ibnu Battutah ialah ketika saya menghabiskan secara lebih baik penggalan tahun dengan menerjemahkan bagian-bagian laporan perjalanan tersebut selama kuliah tingkat sarjana untuk bahasa Arab. Bagaimanapun, saya harus menangani proyek ini dengan bekal latihan bahasa indah yang cukup dan sulit kita tangani. Saya telah menggunakan edisi-edisi Rihlah dalam bahasa Arab yang pernah diterbitkan untuk menjernihkan pelbagai masalah peristilahan dan makna tekstual. Tetapi sebagian besar saya tergantung dari terjemahan-terjemahannya dalam bahasa Inggeris dan Perancis dalam kaitannya dengan penafsiran riwayat pekerjaan Ibnu Battutah. Rihlah bukanlah sebuah buku harian atau suatu himpunan catatan yang dibuat Ibnu Battutah selama perjalanannya. Buku itu lebih banyak menyerupai karya sastra, sebagian berupa riwayat hidup dan sebagian lainnya berupa gambaran ikhtisar yang ditulis pada akhir riwayat pekerjaannya. Dalam menyusun bukunya itu, Ibnu Battutah dan Ibnu Juzai, seorang sarjana dan sastrawan yang bekerja sama dengannya, amat kurang memperhatikan detail-detail mengenai rencana perjalanan, tanggal-tanggal, dan urutan peristiwanya,
dibandingkan dengan pola pikir ilmiah moden sebagai sesuatu yang praktis dapat diterima bagi seorang penulis perjalanan. Akibatnya, para sejarawan yang bermaksud merekonstruksi kronologi perjalanan-perjalanan Ibnu Battutah harus berhadapan dengan banyak sekali loncatan kehampaan, hal-hal yang tidak konsekuen dan teka-teki sehingga beberapa di antara mereka menghindarinya. Untung saja, masalah-masalah tekstual rihlah itu telah mendukung perhatian para sejarawan, linguistik, filologi dan geografi untuk kurun waktu lebih dari 1 abad lamanya. Dalam upaya memperjelas gerak-gerik perjalanan Ibnu Battutah dari sebuah ujung dunia timur hingga ke ujung lainnya, saya menaruh kepercayaan sebaik mungkin kepada bahan-bahan komentar tekstual yang ada. Mengingat ruang lingkup dan tujuan buku ini, saya tidak dapat berbuat lain kerana setiap ada kemajuan lebih lanjut dalam pemecahan persoalan-persoalan mengenai kronologi, jadual perjalanan, keaslian dan identifikasi nama tempat, akan banyak meminta kegiatan riset yang sulit mengenai sumber-sumber dokumenter abad ke-14. Bagaimanapun juga, dengan menggunakan rihlah sebagai suatu catatan peristiwa-peristiwa biografis, saya telah menghadapi kesulitan-kesulitan terbesar. Kebanyakan dari diskusi ini telah dibatasi dengan catatan kaki untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan ke arah hal-hal teknis yang akan mengakibatkan rasa kesal atau menyita perhatian beberapa pembacanya pada waktu mengikuti kisahnya. Dalam abad yang penuh dengan dokudrama dan novel non-fiksi ini, saya dapat menyatakan dengan tegas bahawa saya dengan sadar tidak mengubah riwayat hidup Ibnu Battutah menjadi sebuah fiksi. Kata-kata yang diucapkan, perilaku yang ia perlihatkan, kegiatan yang ia lakukan benar-benar dilukiskan langsung dari rihlah, atau dapat segera dipetik dari bukunya atau dari sumber-sumber sejarah lainnya. Buku ini adalah tafsiran saya mengenai kehidupan dan zamannya Ibnu Battutah, dan bukan sebuah gambar mengenai abad ke-14 menurut pandangan matanya. Kisah ini bukan pula suatu komentar terhadap pengamatan-pengamatannya yang ensiklopedik itu, atau dengan kata lain, bukan sebuah buku tentang bukunya. Tetapi, persoalan pokoknya lebih banyak mencerminkan pengalaman sosial dan persepsi kulturalnya. Ia adalah seorang pria penopang budaya kota dan kaum terpelajar lainnya. Tetapi sebagai seorang Muslim yang alim bukan berarti ia meremehkan orang-orang miskin, kerana jarang berkumpul dengan para petani, penggembala atau para pekerja di kota. Ia juga bukannya tidak banyak bercerita tentang mereka dalam bukunya Rihlah. Tetapi, ia lebih sering bepergian seputar para terpelajar yang menjadi sumber nilai-nilai universal dan lembaga-lembaga Islam yang kosmopolitis, masjid, perguruan tinggi, istana, yang jauh lebih penting dari adat kebiasaan dan kesetiaan parokial yang membatasi pandangan kultural mayoritas terbesar. Oleh kerana itu, beberapa pembaca tidak akan gagal untuk mencatat dua hal yang rancu. Pertama ialah bahawa elit politik dan kultural mendominasi kisahnya dengan menyudutkan si kecil, sekalipun sejarah masyarakat Muslim jelata tidak kurang pentingnya bagi perhatian sejarawan. Lainnya ialah bahawa kecenderungan kosmopolitis dalam peradaban Islami adalah tema utama yang lebih penting daripada keserbanekaan kultural yang besar yang dapat kita terima di antara bangsa-bangsa penganut agama Islam. Bahkan salah satu di antara kekuatan agama Islam yang sedang meluas adalah keberhasilan daya adaptasinya bagi pola-pola budaya lokal. Beberapa hal teknis perlu disebut di sini. Untuk memudahkan penggunaan catatan kaki, pada sebahagian besar halaman saya tidak mencantumkan kutipan-kutipan langsung yang berasal dari terjemahan bahasa Inggeris Rihlah. Tetapi sebaliknya disertakan kutipan-kutipan yang berasal dari terjemahan-terjemahan sebagai berikut,
bab 1 hingga 8 dan 14, HARG, The Travels of Ibni Battutah AD 1325 hingga 1354, 3 jilid, bab 9 hingga 11, Agha Mahdi Hussain, The Rihlah of Ibni Battutah, dan bab 13, and Levision dan J.F.R. Hopkins, Corpus of Early Arabic Source for West African History. Untuk menciptakan keseragaman, saya telah membuat perubahan-perubahan ortografik dalam kutipan-kutipan yang berasal dari terjemahan-terjemahan Rihlah. Saya telah mengamerikanisasi ejaan sejumlah besar kata-kata Inggeris, misalnya favor dari favor, dan saya telah mengubah ejaan beberapa istilah Arab, misalnya Quran dari Quran dan wazir dari wazir atau wazir. Dalam hal menterjemahkan istilah-istilah Arab, saya telah membuang semua tanda diakritik, kecuali untuk menunjukkan dua huruf Arab Hamzah dan Ain. Ucapan terima kasih. Ibnu Battutah telah menuntun saya sedemikian jauh dan luasnya di dunia timur, sehingga selama saya menulis buku ini, saya telah minta nasihat dan kritik kepada sejumlah besar sarjana dan kawan sejawat yang tidak biasanya. Saya tidak dapat menyebut semuanya, tetapi saya ingin berterima kasih kepada tokoh-tokoh berikut ini atas bacaan dan kritikannya, yang kadang-kadang dalam detail cukup banyak, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari manuskrip buku ini. Jare Bacharach, Edmund Burke, P.C. Chu, Julia Clancy Smith, Michael Doles, John Dunn, Richard Eaton, G.S.P. Freeman Granville, Catherine Green, David Hart, James Kirkman, Howard Kushner, Ira Lapidus, Michael Meike, David Morgan, William Phillips, Charles Smith, Ray Smith, Peter Van Sives, dan Robert Wilson. Khususnya saya merasa berterima kasih atas dukungan yang terus-menerus dari Profesor C.F. Beckingham, seorang pria terpelajar dan berbudaya kota yang memiliki banyak persamaan dengan Ibnu Battutah. Apabila saya gagal untuk memahami dan menerima nasihat baik mereka tersebut, saya sendirilah yang bertanggungjawab. Saya sampaikan rasa terima kasih kepada National Endowment for the Humanities yang telah memberikan beasiswa untuk membiayai riset dan penulisan dalam tahun 1980 hingga 1981. Selama tahun tersebut, atas upaya R.B. Surgeon dan Dr. Robin Bidwell, saya memperoleh kesempatan yang menggembirakan untuk bergabung dengan Middle East Center di Cambridge University. Saya juga berterima kasih kepada Fellows of Clare Hall atas pengangkatan keanggotaan pada kolej itu sebagai Visiting Associate. San Diego State University dengan murah hati telah membantu proyek ini dengan pemberian cuti panjangnya dan bantuan kecil keuangan untuk beberapa kali. Untuk bantuan riset dan jasa pengetikan, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Lauren Burke, Veronica King, Richard Knight, Helen Lovey, dan Jill Swalling Harrington. Akhirnya, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Barbara Aguado untuk pembuatan peta-peta penanggalan Muslim. Ibnu Battutah melaporkan tanggal-tanggal perjalanannya menurut penanggalan Muslim yang didasarkan pada perputaran bulan. Penanggalan Muslim terbagi menjadi 12 bulan, masing-masing terdiri atas 29 atau 30 hari. Satu tahun menjadi kira-kira 354 hari, 10 atau 11 hari lebih singkat dari tahun matahari. Akibatnya ialah penanggalan Muslim tidak berkaitan secara tepat terhadap tanggal-tanggal menurut penanggalan Gregorian Barat, atau dengan musim-musim dalam satu tahun. Misalnya, Hari Natal selalu dirayakan dalam musim dingin di Eropah dan Amerika Serikat. Kebalikannya, suatu hari raya suci Islam, sepanjang masa, dapat saja terjadi dalam keempat musim dari tiap tahun. Permulaan tahun menurut tarikh Islam berawal dari tahun 622 AD,
ketika Nabi Muhammad dan para sahabatnya melakukan hijrah atau berimigrasi dari Mekah menuju Madinah. Singkatan AH untuk Eno Hijrah mengacu kepada penanggalan Muslim. Dalam buku ini saya membentang tanggal kunci menurut kedua jenis penanggalan tersebut. Mengalihkan tanggal yang tepat dari satu sistem kepada sistem lainnya, meminta penggunaan sebuah formula dan sebuah seri tabel. Hal ini dapat ditemukan dalam buku GSP Freeman Greenville, The Muslim and Christian Calendars London, 1963. Awal tahun 1356, Sultan Abu Inan, penguasa Marinid dan Maroko, menugaskan Ibnu Juzai, seorang sarjana sastra yang masih muda, dari Andalusia, untuk mencatat pengalaman-pengalaman Ibnu Battuta dan hasil-hasil pengamatannya mengenai dunia Islam pada zamannya, dalam bentuk sebuah rihlah atau buku kisah perjalanan. Sebagai suatu jenis sastra Arab, rihlah mendapat sambutan yang semarak di Afrika Utara antara abad ke-12 dan ke-14. Contoh-contoh paling terkenal dari jenis sastra ini mencatat suatu perjalanan dari Maghrib ke Mekah yang memberikan informasi dan hiburan kepada para pembacanya kerana kaya akan lukisan mengenai lembaga-lembaga keagamaan, bangunan-bangunan monumental dan tokoh-tokoh yang alim di kota-kota Islam yang besar. Ibnu Battuta dan Ibnu Juzai bekerja sama selama 2 tahun untuk menyusun buku mereka, sebuah karya tulis terpanjang dan dilihat dari jenisnya, merupakan sebuah rihlah paling kompleks yang pernah muncul di Afrika Utara di zaman Abad Pertengahan. Setelah menyelesaikan tugas dari kerajaan, Ibnu Battuta berhenti bekerja dengan jabatan terakhir sebagai seorang pejabat kehakiman di sebuah provinsi di Maroko. Ia meninggal dunia pada tahun 1368. Ditulis dalam gaya sastra yang konvensional pada zamannya, rihlah karangan Ibnu Battuta adalah sebuah tinjauan komprehensif mengenai tokoh-tokoh perorangan, tempat, pemerintahan dan keanehan-keanehan dunia Muslim pada seperempat kedua abad ke-14. Buku itu juga merupakan sebuah catatan petualangan pribadi yang dramatis. 4 abad sesudah meninggalnya Ibnu Battuta, rihlah kebanyakan diedarkan dalam bentuk salinan dari singkatan-singkatan manuskrip yang berasal dari naskah asli tulisan Ibnu Battuta, di kalangan kaum terpelajar di Afrika Utara, Afrika Barat, Mesir, dan mungkin di negeri-negeri Muslim lainnya di mana bahasa Arab sudah dapat dibaca. Buku itu tidak dikenal di luar dunia Islam hingga awal abad ke-19, ketika 2 sarjana Jerman secara terpisah menerbitkan beberapa bagian terjemahan dari rihlah itu melalui naskah-naskah yang diperolehnya dari Timur Tengah. Tahun 1829 Samuel Lee, seorang orientalis Inggris, menerbitkan suatu terjemahan berdasarkan singkatan catatan itu, yang dibeli oleh John Burckhardt, seorang peneliti Swiss terkenal di Mesir. Di sekitar pertengahan abad itu, 5 buah naskah rihlah telah ditemukan di Aljazair setelah negeri tersebut diduduki Perancis. Dokumen-dokumen tersebut kemudian dikirim kepada Bibliothèque Nationale di Paris. 2 di antaranya mewakili versi-versi paling lengkap dari catatan itu, yang pernah diketahui orang. Lainnya merupakan bagian-bagian terjemahan, 1 di antaranya memuat tanda tangan Ibnu Juzai, penyunting Ibnu Battuta. Dengan menggunakan kelima dokumen itu, 2 sarjana Perancis, C. Defrimery dan B. R. Sanguinetti, antara tahun 1853 dan 1858 bekerja menerbitkan sebuah edisi naskah Arab yang dicetak, bersama-sama dengan sebuah terjemahan dalam bahasa Perancis dan sebuah perangkat catatan dan variasi bacaan tekstual. Sejak itu, terjemahan-terjemahan karya tulis tersebut,
yang dalam setiap hal dipersiapkan berdasarkan teks-teks cetakan hasil-hasil karya Defremery dan Sanguinetti, telah diterbitkan dalam banyak bahasa, termasuk bahasa Sepanyol, Italia, Jerman, Rusia, Polandia, Hongaria, Parsi, dan Jepang. Tahun 1929 Sir Hamilton Gig mempersingkat terjemahan bahasa Inggerisnya dan mulai membuat edisi yang lengkap mengenai karya tulis itu di bawah naungan Hakluyt Society. Bahagian terakhir dari 4 jilid serial ini masih dalam persiapan. Tetapi terjemahan bahasa Inggerisnya mengenai berbagai bahagian rihlah muncul pada abad lalu sebagai buku atau sebagai karangan dalam bentuk antologi dan majalah-majalah ilmiah. Terjemahan rihlah yang begitu banyak, bersamaan hadirnya dengan bahan bacaan luas pada kumpulan karangan ensiklopedia, ikhtisar popular dan komentar-komentar kritis mengenai Ibnu Battutah dan riwayat pekerjaannya yang sudah membengkak sejak abad ke-18. Bagi catatan tersebut, semua itu merupakan sumbangan bernilai luar biasa, suatu sumber sejarah mengenai dunia timur yang sudah berpenghuni sejak seperempat bahagian terakhir abad ke-14. Buku itu telah dikutip dan disebutkan dalam ratusan karya tulis sejarah, bukan saja mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan negeri-negeri Islam, tetapi juga dengan China, Imperium Byzantium. Bagi sejarah wilayah-wilayah tertentu, misalnya, Sudan bagian Afrika Barat, Asia Kecil, atau Pantai Malabar di India, rihlah bertindak sebagai satu-satunya laporan saksi mata mengenai peristiwa-peristiwa politik, geografi manusia, dan kondisi-kondisi sosial atau ekonomi bagi suatu period dalam satu abad atau lebih lama lagi. Ibnu Battutah tidak memiliki latar belakang profesional atau pengalaman sebagai seorang penulis geografi, sejarah, atau etnografi, tetapi ia seperti dinyatakan oleh Gig, adalah contoh unggul dari le geograf malgré lui, ahli geografi tanpa kehendaknya sendiri. Secara konvensional dunia barat telah mengagungkan Marco Polo, yang meninggal dunia 1 tahun sebelum Ibnu Battutah meninggalkan kampung halamannya untuk pertama kali, sebagai kelana terbesar dalam sejarah. Tidak dapat disangkal lagi bahawa Ibnu Battutah telah diperbandingkan dengan Marco Polo dan biasanya menerima penghargaan kedua sebagai Marco Polo Dunia Muslim atau Marco Polo Wilayah Tropis. Sambil mengingat bahawa kedua orang itu sendiri yang sebenarnya menyusun buku mereka. Catatan Marco Polo didiktekan kepada seorang penulis Roman berbangsa Perancis bernama Rustichello dalam sebuah penjara di Genoa. Namun memang karya orang Venetia itu adalah sesuatu yang lebih unggul dalam hal ketepatan, kepastian, informasi praktis yang disumbangkan mengenai China di zaman pertengahan dan mengenai negeri-negeri Asia di zaman abad ke-13 kemudian, suatu informasi yang amat bernilai bagi para sejarawan sejak itu. Memang, Ibnu Battutah juga berkelana serta melaporkan tentang tempat-tempat yang jumlahnya jauh lebih banyak dari yang dikunjungi Marco Polo. Laporan-laporannya itu memberikan rincian-rincian, terkadang dalam peristiwa-peristiwa kebetulan yang kecil, kadang-kadang dalam bentuk huraian yang panjang, mengenai hampir setiap aspek kehidupan manusia yang dapat kita pahami dari abad tersebut. Mulai dari upacara kerajaan Sultan Delhi sampai pada adat kebiasaan seksual para wanita di Kepulauan Maladewa dan sampai pada panenan buah kelapa di Arabia Selatan. Bagaimanapun, kisah-kisahnya jauh lebih banyak bersifat keterlibatan pribadi dan manusiawi dibandingkan Marco Polo. Beberapa penulis barat khususnya di saat permulaan, ketika sikap keunggulan Eropah dari peradaban Islami masih merupakan anggapan ciri kesarjanaan para sejarawan,
telah mengkritik Ibnu Battuta sebagai seseorang yang lebih banyak ingin berkisah tentang kehidupan dan keberhasilan suci dari para alim ulama dan para ahli sufi, padahal ia bisa lebih banyak menulis tentang kehidupan politik dan nilai-nilai yang praktis. Maka rihlah dialamatkan kepada orang Muslim di kalangan cendekiawan dari abad ke-14 yang bagi mereka laporan-laporan semacam itu merupakan sesuatu yang penting dan menarik hati, tetapi bermakna penuh rahsia bagi para pembaca barat yang moden. Sama halnya dengan Marco Polo, kita hampir-hampir tidak mengetahui tentang kehidupan Ibnu Battuta, lepas dari apa yang terungkap dari dimensi autobiografis bukunya itu sendiri. Terlepas dari 3 rujukan yang kurang berarti dalam karya-karya tulis ilmiah Muslim pada abad ke-14 dan ke-15, yang secara terpisah meyakinkan keberadaan Maroko dan tentang keberhasilannya sebagai seorang musafir, tidak pernah ada satu dokumen pun muncul dari zamannya yang menyebutkan Ibnu Battuta. Untuk memahami wataknya, aspirasi, perilaku sosial serta prasangka-prasangkanya, hubungan-hubungan pribadinya dengan orang-orang lain, akhirnya, tentang kecocokan gayanya dengan masyarakat dan kebudayaan Muslim di abad ke-14, hampir secara eksklusif kita hanya bersandar kepada rihlah itu sendiri. Untungnya, berdasarkan ungkapannya di sana-sini dalam halaman-halaman buku itu, mengenai reaksinya terhadap peristiwa-peristiwa, sikap jengkelnya, sikap bencinya, dan rincian-rincian dari intrik-intrik pribadinya, dapat mengungkapkan wataknya itu sendiri. Kadang-kadang para penulis barat menggambarkan watak Ibnu Battuta sebagai seorang peneliti yang gagah berani seperti Marco Polo, mempertaruhkan hidupnya untuk menemukan terra incognita dan menyampaikan pengetahuan tentangnya untuk menjadi perhatian umum. Sebenarnya pengalaman Ibnu Battuta secara drastis berbeza dari yang pernah dialami musafir asal Venesia itu. Marco Polo berkelana sebagai seorang tamu asing ke negeri-negeri yang hanya pernah dilihat oleh sedikit orang Eropah, dan bangsa-bangsa yang ia kunjungi itu hanya sedikit mengetahui dan bersikap acuh tentang Eropah. Ia adalah seorang yang nyentrik, seorang asing di negeri asing, yang telah diberi kesempatan untuk mengunjungi China semata-mata kerana keadaan politik khusus yang pernah terjadi untuk waktu yang singkat dalam abad ke-13 dan ke-14. Keberadaan negara-negara Mongol yang besar di Asia dan kebijaksanaan mereka untuk mengizinkan para pedagang dari pelbagai asal dan pelbagai agama untuk bepergian dan menjalin hubungan bisnis di wilayah tempat tinggal mereka. Memang, Marco Polo telah membunyikan tanda zaman penemuan Eropah, bukan kerana bangsa-bangsa Asia sedikit banyak memerlukan penemuan itu untuk menempatkan mereka pada jalan menuju zaman mendatang, tetapi kerana buku Marco Polo paling tidak telah memberikan pengaruh langsung yang intelektual dan luar biasa terhadap peradaban Barat. Dunia Barat hingga waktu itu hanya memiliki pandangan yang sempit dan keliru mengenai dunia yang lebih luas lagi dari apa yang dikisahkan mengenai dunia ketimuran. Sebaliknya, Ibnu Battuta telah menggunakan hampir seluruh masa hidup berkelananya di dalam batas-batas apa yang disebut kaum Muslim Darul Islam atau Syiar Islamiyah. Ungkapan ini bernafaskan negeri-negeri yang penduduknya terdiri atas kebanyakan orang Muslim, atau paling sedikit bila raja-raja Muslim atau para pangeran yang memerintah mayoritas melebihi non-Muslim dan berlakulah syariat, atau hukum fikih Islam yang sudah menjadi dasar bagi tatanan sosialnya. Dengan pengertian inilah maka peradaban Islam telah meluas dari pantai Atlantik di Afrika Barat sampai ke Asia Tenggara. Malahan, paguyuban-paguyuban minoritas Muslim yang penting menghuni kota besar dan kecil di wilayah-wilayah seperti China, Spanyol, dan Afrika Barat yang tropis, yang berada di luar batas-batas Darul Islam.
Oleh kerana itu, kemanapun Ibnu Battuta pergi, ia hampir selalu tinggal dengan ditemani orang Muslim lainnya, lelaki dan perempuan yang bukan saja berbagi kebersamaan dengan kepercayaan doktrina dan ritual keagamaannya, tetapi juga kesamaan dengan cita-cita sosialnya, dengan gaya hidupnya sehari-hari. Walaupun demikian, selama perjalanan-perjalanannya ia telah diperkenalkan kepada sedemikian besar bangsa-bangsa Muslim yang bahasa, adat istiadat dan nilai-nilai estetik lokalnya tidak dikenal di kampung halamannya yang terletak di sudut barat bagian dunia ini. Ia tidak pernah tersesat jauh dari masyarakat yang mempunyai kesamaan cita rasa dan kepekaan perasaannya. Di antara mereka, ia selalu dapat menjumpai sikap ramah tamah, rasa aman dan rasa persahabatan. Sekarang ini, kita menyatakan ciri-ciri khas tokoh-tokoh individual yang kosmopolitan dengan pelbagai cara, pembela kerja sama internasional atau pemerintahan dunia, penduduk kota yang serba terpelajar, orang-orang jet set. Kosmopolit Muslim dari abad ke-14 karenanya adalah bersifat urban, sering berkelana dan bebas dari sikap peniru parokial yang berjenis lebih umum. Tetapi di atas semuanya itu, ia memiliki sikap percaya diri, sedikit banyak berpenampilan cerdas mengenai seluruh Darul Islam sebagai kenyataan sosial. Ia juga percaya, paling sedikit secara implisit, kepada hukum fikih sebagai dasar yang sempurna dan benar-benar dapat dilaksanakan bagi paguyuban global. Untuk memahami landasan intelektual kosmopolitanisme Ibnu Battuta, kita harus melakukan reorientasi diri sendiri menjauhi pandangan konvensional sejarah sebagai kajian utama mengenai bangsa-bangsa secara individual atau kebudayaan-kebudayaan yang dipandang asing. Dalam tulisan-tulisan mereka, lebih dari 20 tahun yang lalu, para ahli sejarah dunia, Marshall Hodgson dan William McNeill telah memperkenalkan dan mengembangkan konsep global mengenai Eurasia, atau lebih baik dikatakan Afro-Eurasia, Ecumene, yakni sabuk bumi yang terdiri atas negeri-negeri agraris yang terbentang dari barat sampai ke timur, dari wilayah Laut Tengah sampai ke daratan China. Di dalam wilayah inilah muncul peradaban-peradaban sedentari, atau menetap pada suatu tempat yang terpenting dari dunia timur, tempat lahirnya kebanyakan kota, tempat timbulnya inovasi-inovasi kultural dan teknologi yang amat penting. Berawal dari zaman purbakala, demikian menurut McNeill, ecumene itu berjalan melalui sebuah serial dari penutup dengan melibatkan keterkaitan-keterkaitan yang kompleks di antara peradaban-peradaban dunia yang semakin bertambah. Maka terjadilah inovasi sebuah wilayah antarkomunikasi yang berkesinambungan, atau, seperti apa yang akan kita sebut dalam buku ini, zona proses antarkomunikasi yang menggabungkan bangsa-bangsa sedentari dan urban dari sabuk Laut Tengah, Timur Tengah, India Besar dan China ke dalam suatu lapangan interaksi historis dan perubahan. Inovasi-inovasi penting yang terjadi di satu bahagian zona itu cenderung meluas ke bahagian lainnya melalui perdagangan, penaklukan militer, migrasi manusia atau difusi gradual. Malahan, zona proses antarkomunikasi itu tumbuh sepanjang masa dengan memasukkan bangsa-bangsa di wilayah perbatasan Sahara Afrika bagian bawah, Asia Tenggara, Penggunungan Alpen Utara di Eropah ke dalam suatu jaringan antarklasi. Jadi, sejarah Afrika dan Eurasia di zaman pra-moden menjadi sesuatu yang lebih dari hanya kisah-kisah tokoh perorangan, bangsa, budaya atau imperium yang memiliki keterikatan geografis. Hal itu termasuk sejarah mengenai perkembangan antar-regional yang tidak disadari, mengutip Hodgson, yang bertemu dalam dampak-dampak mereka untuk mengubah ketentuan-ketentuan umum mengenai belahan timur ini. Salah satu dimensi paling penting mengenai sejarah hemisferik yang berkenaan dengan belahan bumi,
Ini adalah peran kelompok penghuni pastoral yang mendiami daerah kering dari barat daya timur laut melintasi zona proses antarkomunikasi, yakni rantai padang rumput dan gurun yang terbentang dari Sahara melalui Timur Tengah dan Asia Tengah sampai ke Gobi.